Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi SQL. Yang pertama itu kita akan membahas constraint. Constraint ini salah satu fungsinya itu bisa mencegah saat penghapusan sebuah tabel jika tabel tersebut masih memiliki ketergantungan terhadap tabel lainnya. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Kita buat di sini create table. Sini 4 ya, number 4. Di sini kita masukkan constraint-nya. Ini constraint-nya berupa kita buat nama tabelnya clients, lalu nama itu tadi adalah client number, client num. Ini kita jadikan sebagai primary key. PK ini primary key. Lalu kita buat di sini last name. Last name kita bisa gunakan varchar 2. Kita bikin sini constraint-nya itu clients. Sini tadi namanya itu adalah last name. Ini kita akan buat seterusnya sebagai not null, jadi kita buat saja ns. Di sininya not null. Lalu untuk berikutnya kita buat biasa saja, misalnya kita masukkan email dengan varchar 2. Kita buat di sini misalnya 50. Buat seperti ini dulu. Kita typo. Client itu salah di last name ini varchar 2. Table created. Ada 5 tipe dari constraint. Itu pertama ada not null, ada unique, ada primary key, ada foreign key, dan juga ada check. Yang kita akan bahas nanti ini adalah not null dan unique. Pertama ada not null. Not null ini itu adalah sebuah kolom yang mendefinisikan atau didefinisikan dengan not null ini membutuhkan setiap baris yang masuk pada tabel sebuah nilai harus ada pada kolom tersebut, tidak boleh bernilai 0. Contohnya pada kolom email, jika di tabel employee misalnya dibuat not null, maka kita harus membuat value pada data untuk tabel tersebut. Lalu yang kedua ada unique constraint, yaitu tiap nilai di sebuah kolom itu atau sebuah set dari sebuah kolom itu harus unik, yaitu tidak boleh ada lebih dari satu baris pada sebuah tabel tersebut yang memiliki nilai yang ganda atau nilai yang sama. Selanjutnya kita masuk ada materi primary key, foreign key, dan check pada constraint. Kita masuk primary key constraint. Primary constraint itu adalah sebuah aturan yang dimana nilai pada satu kolom atau gabungan dari kolom itu harusnya memiliki identitas yang unik pada tiap tabelnya. Tidak boleh ada muncul di
data yang lainnya atau lebih dari satu baris. Kita kita coba ke contohnya. Contohnya sebenarnya kita bisa gunakan yang tadi, yaitu di sini kita menggunakan client number dengan panjang datanya 4. Kita gunakan constraint-nya di sini client 6 PK, dan di sini kita buat primary key. Ini berarti karena ini merupakan column level, berarti di kolom atau baris dari client number inilah yang akan dijadikan primary key. Lalu berikutnya ada foreign key atau referential integrity. Foreign key ini menghubungkan kembali ke primary key atau unique key pada tabel lain. Contoh dari foreign key constraint kita buat di sini contoh untuk column levelnya. Kita coba buat tabel baru, itu create table. Nama di sini adalah copy employees. Buat ID-nya itu berupa number. Ini kita buat nama constraint untuk primary key-nya. Di sini employee primary key ya. Primary key. Yang buat first name dan tipe datanya itu varchar. Lalu kita buat department ID-nya saja. Kita cobakan untuk contoh. Department ID berupa number 4,0. Kita buat constraint-nya, constraint C employee department ID foreign key FK. Lalu kita buat references-nya itu references department ID. Ini error karena memang tabel departemen ID tidak ada di data untuk yang saya gunakan, karena saya tidak menggunakan HR. Nah kan kalau ingin menggunakan table level itu akan dibuat di data paling bawah setelah semua selesai, seperti first name, last name, departemen, baru kita buat constraint-nya. Lalu berikutnya itu ada undelayed cascade. Menggunakan undelayed cascade ini adalah ketika kita ingin mendefinisikan sebuah foreign key supaya bisa di baris-baris yang bisa untuk dirinya sendiri di child table, dan bisa dihapus ketika sebuah baris di parent table juga dihapus. Lalu kita cobakan sintaks untuk undelayed cascade tadi. Kita buat create table. Sini saya sudah connect HR.
buat di sini copy employee. Sini kita buat constraint primary key-nya. Itu copy employee primary key. Kita buat first name-nya. Kita buat varchar 2. Name juga sama saja, varchar 2. Dan katanya kita 20 juga. Untuk kita buat di sini department ID. Dan ID-nya berupa number 4,0. 4,0. Di bawah kita masukkan constraint dep. Kita buat sini tadi department ID foreign key, foreign key ke department ID, department ID. Ulang dari bawah yang kita pakai references-nya. Itu tadi copy department. Dengan department ID-nya itu kita buat ini on delete cascade. Copy employee sudah digunakan, coba kita gunakan nama lainnya. Di sini karena copy department sebelum ada di tabel HR saya, jadi karena itu dia mengalami error. Kita lanjut saja. Kalau misalnya tadi kita ingin delete set null, di sini kita buat saja delete set null. Berikutnya kita masuk ke check constraint. Check constraint ini yaitu untuk bisa menemukan kondisi yang harus dibuat, yaitu bisa berhubungan dengan kolom mana saja di tabel yang ditentukan, tapi bukan kolom di tabel yang lainnya. Kita masukkan contoh sintaksnya, yaitu kita buat sini misalnya create table. Ini kita cobakan sintaks untuk check constraint. Saya rasa ini juga ya error, karena di sini memang employee ID-nya ketinggalan tadi ya, tanda kurung, buka tutup kurungnya, employee ID, barulah pakai start date, end date, ID, lalu constraint-nya ini tadi constraint di sini lah contohnya sintaks untuk cek. Kita buat di sini bawahnya constraint JH, ini itu copy job history. Kita buat sini and check itu end date lebih besar dari start date. Dan sini berhasil table created. Lalu berikutnya kita masuk ke managing constraint. Managing constraint ini pertama kita akan masuk ke alter statement. Alter statement ini bisa kita untuk
kita harus memiliki satu nama tabel, nama dari constraint, tipe constraint-nya, dan juga nama kolom yang dipengaruhi oleh constraint yang kita ubah tadi. Untuk menambahkannya itu, misalnya kita ingin menambah constraint pada sebuah tabel yang sudah ada, kita cobakan di sini alter tabel employees. Lebih kurang seperti inilah warnanya, yaitu alter tabel employees, set constraint, lalu kita referensinya on the landscape. Karena kita alter table, kita bisa gunakan constraint di sini tidak bisa, karena menurut saya atau pendapat saya ini, karena main key ini sudah digunakan, jadi sebenarnya kita sudah tahu codingannya seperti ini. Lalu berikutnya akan ada itu dropping constraint. Dropping constraint ini sendiri itu menghapus constraint. Untuk drop sebuah constraint itu kita harus tahu nama constraint tersebut. Jika tidak tahu, kita bisa menggunakan user underscore constraint dan juga user underscore cons underscore columns di data dictionary. Lalu dropping constraint ini kita bisa menggunakan codingannya itu bisa menggunakan alter table underscore, misalnya kita copy departemennya, alter table copy department, kita drop constraint-nya, itu nama constraint-nya tadi itu kita misalnya buat j underscore dap underscore id underscore pk primary key, itu cascade. Itu berarti kita akan menghapus constraint yang tadi kita masukkan. Lalu berikutnya ada disabling constraint, yaitu menonaktifkan sebuah constraint. Kita bisa menggunakan disable close pada constraint ini dengan cara kita buat itu alter table copy employees, lalu di bawahnya kita bikin disable constraint, itu nama constraint-nya. Lalu menggunakan cascade close jika bisa, yaitu kita menggunakan constraint, nama constraint, lalu kita tambahkan di akhirnya itu cascade. Berikutnya itu adalah mengaktifkan constraint, sama seperti disable tadi, tinggal kita ubah kata disable jadi enable, yaitu untuk mengaktifkan kembali constraint yang tadi kita nonaktifkan. Lalu berikutnya ada cascading constraint, yaitu membuat kita bisa untuk aksi dari database server terhadap ketika pengguna mencoba untuk menghapus atau update key ke foreign key yang sudah ada. Lalu constraint ini kita bisa gunakan jaringannya, yaitu alter table, nama table kita drop nama kolomnya, lalu kita pakai cascade constraint. Lalu berikutnya ada viewing constraint, itu untuk melihat constraint. Kita cobakan. Sini kita bisa menggunakan coding untuk viewing constraint, select constraint name, table name, constraint type, status. Karena from user constraint where table name itu copy employees. Jadi di table copy employees inilah nama constraint-nya. Statusnya di semua enable, nah tadi tidak ada yang saya disable. Selanjutnya kita masuk creating view. View itu adalah logical representation dari tabel yang sudah ada atau view yang lainnya. Kita langsung coba ke query-nya. Di sini saya buat codingannya itu create view, itu
nama view-nya kita buat view employee, select employee ID first name last name email from employees where employee ID-nya antara 100 dan 124. Dan di sini sudah view created, bukan lagi table created. Lalu berikutnya itu ada complex view. Complex view ini adalah view yang bisa mencakup group function dan juga join. Jadi contohnya ini di sini itu membuat view-nya itu bisa data dari dua tabel. Ini bisa create or replace view dengan nama view-nya view Europe countries. Lalu dibuat itu ID, country, capital city, dan region. Lalu kita bikin select c.country ID, c.country name, c.capital, dan r.region name from wf underscore country, c.wf underscore world region, r using region ID where location like %Europe. Di sini dia menggunakan dari dua tabel. Lalu di complex view ini group function juga bisa dimasukkan ke complex view. Lalu kita masuk ke modify a view atau merubah sebuah view. Itu kita bisa merubah sebuah view tanpa harus drop atau menghapus lalu membuatnya kembali. Kita bisa menggunakan or replace. Itu dengan segmen tadi itu create, kita bisa membuat or replace view. Berikutnya ada DML operations and view. Di sini DML statement and view ini DML operation berupa insert, update, dan delete yang bisa kita masukkan ke simple view. Kita coba contohnya. Di sini salah satu contoh untuk menggunakan DML statement view itu di sini ada select. Di sini menjadi view created. Berikutnya ada controlling view. Mengkontrol sebuah view kita bisa menggunakan with check option atau with read only. Dengan with check option kita bisa menggunakan seperti tadi itu create view depth 50. Namun nanti kita bisa menggunakan seperti yang tadi create view. Tapi sini kita buat create or replace view. Lalu nanti di paling bawahnya kita masukkan with check option constraint view underscore depth 50 underscore check. Sedangkan jika untuk read only di bawahnya yang tadi itu kita buat menggunakan with read only titik 2. Lalu ada DML restriction. Mana di DML restriction ini ada beberapa batasan pada DML. Kita tidak bisa memindahkan semua baris dari tabel yang ada view yang contain atau memiliki group function, group by class, distinct keyword, pseudo-column, row num, dan keyword. Selanjutnya kita bisa delete sebuah view sama tadi tabel, tapi di sini kita ambil drop view dan nama view-nya. Misalnya tadi kita buat ini view depth 5. Jadi drop view underscore depth 5. Lalu ada inline view. Pada inline view ini kita bisa coba hubungan dengan subquery di close pada from. Lalu berikutnya ada top end analysis. Top end analysis ini adalah sebuah SQL yang digunakan untuk hasil-hasil yang berupa peringkat. Kita bisa menggunakan select row number as longest employed, last name hire date from employees, row num atau row numbernya itu kurang dari sampai dengan 5, lalu order diurutkan by hire date. Top end analysis selalu lebih menggunakan inline view untuk subquery untuk menghasilkan sebuah hasil. Berikutnya kita masuk ke sequence sendiri itu adalah shareable object yang digunakan untuk generate otomatis unique number. Sequence object ini kita cobakan langsung sintaksnya. Inilah sintaks untuk membuat sequence. Misalnya di sini sequence
runner ID sequence. Increment by 1, start with 1, max value 50.000, nominasi 0, cycle. Lalu berikutnya kita masuk ke next file dan call file sudo column. Next file sudo column digunakan untuk mengekstrak sequence number yang suksesif dari spesifik sequence tertentu. Kita bisa menggunakannya itu dengan cara, contohnya kita buat insert into department ID, lalu value-nya kita masukkan. Berikutnya kita akan membahas using a sequence. Bagaimana kita menggunakan sequence. Misalnya kita buat seperti yang tadi. Sintaksnya kita buat tabel baru bernama runners dengan runner ID number 6,0, constraint runners ID underscore pk, primary key, first name varchar 230, last name varchar 230. Lalu kita buat sequence-nya. Kita buat sama seperti yang tadi ini, runner ID sequence. Lalu untuk menggunakannya kita bisa insert into, itu nama tabelnya itu runners. Kita masukkan seperti runner ID, first name, last name dengan value-nya runner ID, sec.next file dengan nama first name-nya Huane, last name-nya Everly. Lalu berikutnya ada modifying the sequence, itu untuk berubah sebuah sequence. Kita bisa menggunakan alter sequence untuk merubah sequence. Kita harus menjadi pemilik dari alter tersebut untuk bisa merubah sequence tadi. Sedangkan untuk meremove-nya kita bisa menggunakan drop sequence, nama sequence yang kita buat tadi. Kita masuk ke index dan sinonim. Index dan sinonim ini, index itu adalah digunakan untuk mempertahankan otomatis oleh Oracle server. Index ini adalah liriknya dan juga fisiknya itu independen terhadap tabel yang mereka indekskan. Ada dua tipe dari index, yaitu unique index dan non-unique index. Untuk membuat index kita tinggal membuat create index, nama indeksnya on, nama tabel yang ingin kita masukkan indeks tersebut, buka kurung, kolom ini, koma, kolom yang lainnya. Lalu berikutnya kita masuk composite index. Composite index itu atau non-catenate index adalah indeks yang kita buat terhadap multiple kolom di sebuah tabel. Lalu ada confirming index. Confirming index ini untuk mengkonfirmasi adanya indeks yang ada di user underscore index. Kita bisa menggunakan select distinct, ec.index name, ec.column name, ec.column position, id.indexness. User index id, user in columns ic, where id table name sama dengan ic table name, dan ic table name sama dengan employees. Lalu ada function based index. Nah, function based index itu menyimpan indeks-indeks yang bernilai dan menggunakan indeks yang sesuai dengan select statement untuk menghasilkan data. Kita tidak bisa modify sebuah indeks, tapi kita harus menghapusnya lalu membuat ulang. Lalu untuk menghapus sebuah indeks itu kita bisa menggunakan seperti yang lainnya, menggunakan drop index lalu nama indeksnya. Berikutnya kita masuk ke sinonim. Sinonim itu pada SQL digunakan untuk simplify access ke objek dengan cara membuat nama lain pada objek tersebut. Contoh sintaksnya yaitu sintaks untuk sinonim sendiri ini kita bisa menggunakan create sinonim, nama sinonimnya misalnya me_ems, lalu kita bikin for objeknya itu copy employees.
Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.